Teman-teman, ternyata keputusan hakim untuk mengabulkan eksepsi dari pengacaranya Tifa tidak hanya membuat kita para pendukung Pak Jokowi merasa kecewa. Meski pada akhirnya, pada akhir keputusannya, hakim memberikan pilihan kepada JPU untuk memperbaiki dakwaan mereka atau mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Dan kita juga tidak terlalu reaktif dengan hal tersebut. Karena kita tahu bahwa kasus yang sudah berjalan lebih dari setahun ini memang harus berakhir di persidangan. Dan bagaimanapun orang-orang yang telah menghina, memfitnah, dan membuat framing yang tidak baik, melakukan propaganda di berbagai tempat, di berbagai media, ini harus menerima ganjaran atas perbuatan mereka. Tapi ternyata bukan hanya kita yang merasa kecewa. Orang-orang ini, orang-orang yang selama ini selalu membenci Pak Jokowi dan ingin agar Pak Jokowi itu dipermalukan di persidangan sebagai orang yang akan duduk di depan majelis hakim, justru jauh lebih reaktif daripada kita. Salah satunya ini nih, si Sugi. Dia bahkan mencurigai kalau bisa jadi hakim disuap walaupun dia kemudian menganulir ucapannya tersebut. Coba kita dengar bersama-sama. Tapi sebelumnya, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia mengikuti channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Coba kita dengar dulu pernyataan dari si Sugi Nur yang marah-marah. Tapi ujungnya apa? Dia menyalahkan Pak Jokowi. Gila nih orang. Rezim terkutuk laknatullah itu 10 tahun yang lalu. Orang sudah ditangkap. Rezim terkutuk. Orang sudah dicekal. Ya kan? Orang sudah dikriminalisasi. Sudah di BAP 1,5 meter. Tiba-tiba di tengah proses berhenti. Terus salah Pak Jokowi, ya kan? Dimenangkan. Harapan saya harusnya hakim menolak. Kami juga berharap yang sama, Sugi. Supaya apa? Supaya proses terus jalan. Betul. Supaya para Termul dan Jokowi hadir di pengadilan. Gak usah kau suruh atur-atur Pak Jokowi. Saya pikirkan benar. Ini kayak gini Ustadz. Eksepsinya, mulutnya jadi eksepsi itu kotor. Gini. Jaksa itu menuntut Dr. Tifa dan Roy Suryo itu, jaksa itu menuntut. Kamu salah. Emang kamu betul lah salah. Nah, jaksa itu dapat BAP dari polisi kan gitu ya. Inilah orang yang nggak berpendidikan. Dari polisi. Nih, jaksa. Nggak lulus SD dijadikan ustadz. Dr. Tifa sama Roy Suryo nih. Pencemaran nama baik, penghinaan, apalah mengajukan ITE, berlapis-lapis pasalnya kepada Pak Jokowi. Nah, jaksanya percaya orangnya ini sama polisi, mengajukan gugatan, kerjasama, maka terjadilah sidang itu. Nah, minta dengan berkas-berkas BAP itu, bekal itu, maka jaksa menuntut Dr. Tifa itu. Alasannya gara-gara itu dia kehilangan banyak job. Didakwa ini. Maka Dr. Tifa membela yang namanya eksepsi itu. Kalau eksepsinya Dr. Tifa ditolak, maka sidang lanjut. Wajib hukumnya Jokowi hadir. Gak usah khawatir soal Pak Jokowi hadir atau enggak. Diterima. Sehingga semua tuduhan jaksa batal demi hukum. Gak mungkin batal, nanti kan diperbaiki. Jokowi gak bisa hadir dan gak perlu hadir sudah. Silahkan kalian artikan. Saya gak nuduh hakimnya masuk angin. Saya gak nuduh hakimnya disuap. Gak nuduh bagaimana gak nuduh. Permainan hukum dunia. Ya begini sudah. Apa yang kamu harapkan? Jadi sampai detik ini ijazahnya Jokowi belum terbukti asli. Kau janji ya kalau itu asli, kau kan mau bersujud di kaki Pak Jokowi minta maaf. Jokowi belum terbukti. Tapi nggak perlu juga asli, belum berkekuatan kau minta maaf. hukum. Enak ya. Orang hina kayak kau nggak perlu. Enak ya, nyekal orang. Enak ya. Terus Pak Jokowi salah. Nangkep orang. Ujung-ujungnya nggak terbukti. Nggak terbukti dari mana? Orang kayak gini dijadikan ustadz. Gimana nggak hancur? Orang seperti ini yang mulutnya kotor, yang tukang memfitnah, dijadikan ustadz, yang menjadikan Al-Quran ini, sumpah muhabalah ini, sebagai bagian dari pertunjukan dia, dijadikan ustadz.
Luar biasa memang ini. Ini coba kita lihat ya teman-teman ya. Bagaimana bisa ya orang yang seperti ini ya, yang dianggap dikriminalisasikan sama orang si Sugi ini. Jangan sampai kita menganggap dia ustadz. Si Sugi ini yang mempermainkan agama, yang menjadikan agama sebagai job. Karena dia kehilangan kesempatan berdakwah, katanya berdakwah. Kehilangan job berdakwah, ditolak di mana-mana karena Jokowi. Ini ya. Apakah datang ke Bagaimana mungkin orang seperti ini bagian. dibela sama Bagian. Dia Sugi Nur, Ustadz. Bagian. Selain kita takziah, udah pernah takziah belum? Kan belum kan? Enggak usah tanyakan kita tadi. Saya cuma nanya gampang sih saya jawab saya aja tetap sama loh. Ibu Tifa. Kita Nggak usah kau ajarkan takjiah kami, Tifa. Nggak ada orang takjiah sambil menghina. Nggak ada orang takjiah sambil sok menganalisis. Menganalisa. Orang bertakjiah itu berdoa. Nggak kayak kalian bertakjiah sampai ketawa-ketawa di makam orang itu. Bertakjiah kok meneliti. Ini lagi dengar nih. Di makam tersebut sekalian ternyata ada ayahanda dan ibunda dari saudara atau Bapak Joko Widodo. Nah, semuanya itu kami doakan. Ibu tadi menyatakan bahwa kenapa sampai ke makam, itu kan? Ya. Itu yang pertanyaan. Mungkin sekarang Ya. boleh kesempatan, Oke. karena sempat Kesempatan viral ya, ke juga makam. videonya. Ada apa sih sesungguhnya kok Ya, sampai ada seperti apa? itu? Oke, Ada yang menganggap itu berlebihan dan seterusnya. Memang berlebihan lah itu. Pertama kali, ya untuk yang pertama adalah kami ziarah ke makam almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono, yang seorang alumni UGM. Asli. Allah, Asli. nggak usah Jadi kan kami sebutkan ziarah ke asli. situ. Pak Jokowi pun Pertama, asli. Sebelumnya kami sudah berkunjung ke rumah kediaman beliau, peninggalan beliau di Kampung Laweyan. Ya, di Kampung Laweyan. Beliau itu adalah putra dari saudagar besar, putra dari konglomerat. Yang kami ingin sekali berkunjung, berziarah, mendoakan. Nah, di makam tersebut sekalian ternyata ada ayahanda dan ibunda dari saudara atau Bapak Joko Widodo. Nah, semuanya itu kami doakan. Kami hadir ke situ, kami doakan ke situ, ya. Kami hadir, kami ziarah. Mungkin termul-termul yang ada di sini. Orang pernah termul-termul satu kau kali bilang berziarah mendoakan kami makam punya dan adab. ibunya Joko Widodo. Termul-termul. Sedangkan Kami sudah- punya adab, nggak kayak kau, Kemudian Tifa, yang nggak kedua punya adalah, adab kau. Kami saat ini sedang melakukan penelitian paralel. Paralel. Penelitian yang pertama adalah tentang jejak masa lalu Joko Widodo. Nanti insya Allah akan segera kami bukukan. Namanya bukunya adalah Jokowi's Dark Life. Mana bukunya Ya, sekarang? Jokowi's Mana? Dark Mana Life. bukunya sekarang? Dengan makam tersebut, Ya tentu saja, karena makam itu dengan silsilah maksudnya. dengan Ya, silsilah, silsilah, tentu Mas. saja. Jadi kamu melakukan berbagai pendekatan metodologi, salah satunya adalah metodologi sejarah, kultur, dan budaya. Mengarang bebas. Itu, makanya kami perlu untuk datang sekaligus ziarah, sekaligus kami melakukan studi observasi untuk melengkapi. Ini Tifa untuk nih kok memvalidasi ngomong yang mulutnya hasil itu lamis penelitian sekali yang nanti memang. akan Sama kami kayak si Roy. bukukan. Jokowi's Hard Life. Mana bukunya Dark sekarang? Life, ya, mengungkap jejak masa lalu Joko Widodo. Ini sangat penting dan ini adalah sebuah penelitian yang biasa saja terjadi, sebagaimana yang terjadi pada para pemimpin di negara-negara lain. Mana pemimpin mana yang makamnya didatangi untuk diterawakan seperti makam keluarga Pak Jokowi? Sebutkanlah seharusnya. Ini harus sering kita putar ini. Bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Mohon kunci makam jangan dirusak. Ini juga Teman-teman, video ini harus terus kita dari para kita share, kita putar ulang, lahir 30 Desember biar kita sampaikan beginilah karakter orang yang mengaku peneliti. ya, berarti Ini harus terus, jangan sampai ini hilang. dia adalah bapak Ini adalah masih berusia bukti bagaimana kekejaman mereka terhadap Pak Jokowi. lazimnya. Mudah-mudahan Ibu Hakim bisa menyaksikan ini. Kemudian kalau Ibu Sujiatmini juga lahirnya 15 Februari 1940. Ini mendoakan. Jadi mudah sekali. Kalau seandainya ini adalah Gak usah kau ajari kami Tifa bagaimana adab berziarah Tifa. Kau yang gak punya adab. ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita Dokter paling bodoh ini, ya, Mas Roy, ya. yang nggak tahu bagaimana orang usia Ibu kandung 19 tahun, 21 tahun bisa menjadi orang tua. Inilah kita merujuk kepada dokter yang paling bodoh ini. Ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Pengajar nih.
Ibu saya, Kayak gini. ada ibu saya, Kayak gini KRMT, ibu angkat, bangsawan, kelakuannya rendah, lebih rendah dari rakyat jelata. Dirusak. Nuh. Yang mau ngerusak ya sopo ya kan? Tahu lah, merusak kau merusak. Sering dirusak berarti ya. Iya, kalian yang merusaknya itu. Makam jangan dirusak. Manusia paling hina dari orang ini. Tifa mengaku peneliti. Manusia paling hina. Harus juga jari. Jangan sampai Terus Roslo dengan cibirannya. Ini berkelakuan Ibu seperti Sambu orang-orang ini. karena kurang panjang. hina, nista. Terus Tifa dengan Nauzubillah min mengkalkulasi dzalik, ya Allah. usia Buat Pak orang Jokowi, tua sehat-sehat Pak selalu ya Pak. Jokowi. Kok 20 Sehat-sehat tahun, selalu 18 ya. tahun tidak lazim. Semakin Bapak Bukan hina, bapak kandung, semakin orang tua Allah kandung. tinggikan derajat Bapak. Gitu. Dengan Bagaimana Bapak mencium kemarin, seperti itu, di acara sebuah undangan, seperti itu, disambut mereka dengan penuh berpakaian hangat. politik. Dari mulai Presiden ke-6 sampai Jaksa Agung, sampai semua pejabat tinggi negara menyambut Bapak. Bapak tidak pernah menggunakan posisi Bapak untuk mengintervensi hukum. Jaksa Agung begitu hormat kepada Bapak, dengan gampang Bapak bisa mengatur bagaimana kasus Bapak ini bisa terus dilanjutkan dan orang-orang yang telah menghina Bapak itu mendapat ganjaran yang setimpal. Tapi saya mohon satu ya Pak ya, tolong nasihatkan kepada pengacara Bapak, Pak Rifai tentunya. Jangan pernah menganjurkan orang-orang ini melakukan RJ. Jangan pernah mengemis RJ Pak Rifai, tolong Pak. Saya sangat kecewa ketika di acara interupsi Bapak menawarkan itu kepada Tifa. Makin besar kepala lah orang ini. Nanti bisa terbukti apa mereka yang ucapan halusinasi mereka bahwa mereka ditawari EJ. Bapak jangan pernah Pak melakukan EJ kepada orang-orang ini. Mereka harus menerima ganjaran atas perbuatan mereka Pak. Kalau nasihati Pak Rifai, saya sangat menghormati Pak Rifai. Tapi kalau begini caranya Pak, itu sama dengan Bapak itu tidak membiarkan klien Bapak terus mendapat hinaan karena anjuran RJ yang Bapak sampaikan di acara tersebut. Ini cocoknya nih, orang-orang satu Pak minta Fitra Ramadhani jadi pengacara Bapak untuk maju debat dengan pengacara-pengacara yang memang mengandalkan mulut daripada fakta-fakta hukum. Bukan berarti Bang Fitra itu nggak mengerti soal hukum, tapi orang seberani dia itu bisa menghajar tuh pukul rata dari Merakui Gerung sampai siapa tuh penghafal pasal, lalap dibuat sama dia. Jangan terlalu baik juga Pak Rifai. Pak Firman udah lebih tegas Pak. Kalau Yakob Hasibuan juga oke juga, dia tenang tapi tegas. Tolong Pak jangan pernah sebutkan satu. Tolong ya Pak, jangan pernah Pak menawarkan apapun pada orang-orang ini. Itu sama dengan mengecilkan klien Bapak. Seolah-olah Pak Jokowi yang meminta para penuduh itu untuk RJ kepada Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi benar-benar takut ke persidangan Pak. Seolah-olah Pak Jokowi memang tidak ingin kasus ini diteruskan ke persidangan. Saya mohon Pak, jangan pernah ucapkan kata-kata itu lagi Pak. Kami semua ini pendukung Pak Jokowi berharap kasus ini diteruskan. Bukan cuma Sugi yang kepingin, kami juga kepingin. Sugi, jangan kau anggap Pak Jokowi itu bisa kan desak-desak nanti di persidangan sok-sok kayak menguliti Pak Jokowi. Ada hakim di situ. Hakim juga sangat hormat kepada mantan presiden, pada presiden ke-7. Pak Jokowi kan yang kuliah, dia pasti lebih tahu, nggak perlu kan korek-korek, pasti lebih tahu daripada kalian. Kan kenal pun nggak sama dia waktu dia kuliah. Jadi emosi aku kalau membahas soal orang-orang ini. Sampai sini dulu video kita kali ini teman-teman ya. Jangan lupa kalau misalnya video ini lewat di timeline kalian, jangan lupa di subscribe ya, di like dan di komen. Sampai jumpa.